supaya Bapak juga kami tidak melaksanakannya atau belum melaksanakannya tiap ahad pagi. Jadi baru awal bulan, nanti ahad berikutnya kita laksanakan kajian-kajian yang lain di waktu yang lain. Baik, puji dan syukur kita tidak lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita tidak lupa sambungkan kepada ibadah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kami satukan sekaligus dengan menyikapi atau mengingat kembali pergantian tahun di 14 Hijriah. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 bulan yang sangat mulia dan terhormat. Demikian itu adalah agama yang lurus, maka janganlah kalian saling menzalimi, saling mendiskriminasi satu sama lainnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala rasulina al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pertama diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun baru 1444 Hijriah. Wa kullu 'amin wa antum bi khair. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram adalah bulan berkah dan bulan perubahan. Ini adalah tema kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dan mampu berubah dengan yang lebih baik di tahun baru Islam ini. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kami ta'zimi para sesepuh, para kiai, para asatidz yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini adalah ajang kita untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Taubah ayat 36 Allah telah berfirman, Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Surat Taubah adalah surat yang ke-9 dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa dan seterusnya sampai dengan surat At-Taubah. Oleh karenanya, apa yang dimaksud bulan Muharram ini?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bulan Muharram itu adalah disebut dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang terhormat, dan bulan yang ditakzimi oleh seluruh makhluk, termasuk Arab jahiliyah, apalagi umat Islam yang mengerti tentang momen Muharram itu. Oleh karenanya bulan ini disebut oleh Allah sebagai Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Tashrifan ala ibadihi alladzina ya'buduna Allah azza wa jalla, yaitu sebagai kemuliaan, sebagai penghormatan Allah kepada kaum muslimin secara khusus, karena ini adalah awal permulaan yang baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimaksud di dalam surat Taubah ini apa saja? Pertama adalah bulan Muharram atau bulan Syuro. Yang kedua adalah bulan Rajab. Yang ketiga adalah bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah bulan Dzulhijjah. Oleh karena Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang mufassir Al-Qur'an yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berikanlah ia pemahaman yang luas terhadap Al-Qur'anul Karim. Maka satu-satunya sahabat yang mengerti tentang di mana turunnya Al-Qur'an, ya, kapan turunnya Al-Qur'an, adalah Ibnu Abbas yang memiliki tafsir namanya Al-Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah menjelaskan, siapa yang melaksanakan kebaikan di bulan Muharram ini atau 4 bulan itu, maka Allah akan lipat gandakan pahala dan kebaikannya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, siapa yang melakukan maksiat dan dosa di bulan 4 bulan ini, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa dan maksiatnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya orang-orang jahiliyah sebelum Islam masyhur di kalangan orang Arab, ketika datang 4 bulan ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, mereka gencatan senjata, tidak terjadi sedikit pun itu namanya peperangan antara satu kabilah dengan kabilah lain. Kenapa? Karena menghormati 4 bulan ini. Karena menghormati 4 bulan ini, mereka mengadakan perdamaian luar biasa, ditujukan untuk pertama mencari rizki, yang kedua adalah beribadah mengelilingi Ka'bah dalam rangka tawaf, sekalipun dengan telanjang mereka, karena itu adalah ibadahnya orang Yahudi dan Nasara sebelum dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Islam ini. Setelah 4 bulan ini selesai, apa yang terjadi? Perang lagi antara suku dan kabilah satu dengan lainnya. Ini luar biasa. Makanya apa? Bulan Muharram ini, kalau kita membaca di dalam sejarah yang ditulis oleh Imam At-Tabari, kita kenal bahwa Imam At-Tabari adalah gurunya Imam Ibnu Katsir, punya tafsir namanya Tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsir Qur'anil Azim. Satu di antara 3 ulama masyhur, ya, di zaman pertama Islam, ya, zaman Muawiyah dan zaman kemudian Abbasiyah. Beliau yang tidak nikah. Jadi ada ulama besar, karena sibuknya dengan ilmu yang beliau berikan untuk umat itu, tidak kepikiran untuk kawin. Berbeda dengan kita. Yang kedua adalah Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi yang mengarang kitab namanya Arba'in Nawawiyah atau Al-Majmu' Syarah Muslim. Imam Nawawi juga beliau tidak menikah. Dan ketiga adalah Imam Ibnu Taimiyah.
Kenapa demikian mereka lakukan? Tentu ini berbeda dengan kita, karena rata-rata mereka para ilmuwan pada waktu itu hidupnya dari penjara ke penjara. Dari penjara beliau menuliskan berbagai ilmu pengetahuan, karena beberapa penguasa pada waktu itu tidak mengizinkan ketiga ulama ini untuk hidup nyenyak. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang waman rahiban sunnati falaysa minni? Siapa yang tidak mau menikah bukan golonganku? Tentu ini adalah tidak demikian. Beliau adalah sangat paham terkait dengan itu, tetapi ada kondisi yang mengharuskan tidak sampai untuk bertemu dengan seorang, maka nggak punya keturunan. Imam At-Tabari, Imam Nawawi, ya dari Palestina, bukan Imam Nawawi Tanara yang dari Banten, bukan. Yang ketiga adalah Imam Ibnu Taimiyah. Tetapi murid-muridnya luar biasa. Imam Tabari punya murid namanya Ibnu Katsir. Kemudian setelah itu adalah Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam ilmu tafsir. Kemudian adalah Imam Zahabi dalam ilmu hadis, dan seterusnya. Banyak sekali sampai ilmunya kita dapatkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa bulan Muharram sebagaimana yang kita pahami, bahwa bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dihormati dan ditakzimi. Oleh karenanya apa yang terjadi di 4 bulan ini, khususnya adalah bulan Muharram, kita kenal bahwa banyak mitos yang berseliweran terkait dengan bulan Muharram. Ya, terkait dengan bulan Muharram. Apa salah satunya? Sebagian kaum muslimin, khususnya kami orang Jawa, itu antipati kalau untuk melaksanakan yang namanya hajatan. Kenapa? Karena ada mitos, ada khurafat di situ, bahwa ketika orang itu melaksanakan hajatan, syukuran, khitanan di bulan ini akan datang namanya bala, bencana, dan malapetaka. Yang ada adalah kerugian, yang ada adalah kebuntungan, bukan keberuntungan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadisnya bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat terhormat. Bahkan Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sebaik-baiknya hati yang terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lihat sejarah yang ditulis Imam Tabari itu, apa yang terjadi? Yang pertama, ini adalah awal persiapan hijrah Nabi SAW ke Madinah. Orang yang hijrah yang disebut dengan muhajirin meninggalkan seluruh kekayaan, bahkan anak dan istrinya, demi hijrah kepada Allah dan Rasulnya ke Madinah. Maka ada satu kisah yang luar biasa. Ada namanya Ummu Muhajir. Karena dia pacaran ketika di Mekah, sementara calonnya ini hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Kemudian orang ini ditanya kemudian oleh Rasulullah, apa yang kamu inginkan di Madinah ini? Aku tidak ada keinginan apapun kecuali aku ingin mendapatkan calon istriku itu, ya Rasul. Tidak ada yang lain, bukan kamu karena kesini adalah karena Allah dan Rasulnya. Tidak, kata beliau. Maka turunlah hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu hijrahnya sini karena Allah dan Rasulnya, dunia dan sisinya kamu dapat, termasuk istri yang kamu inginkan. Ini pentingnya sebuah niat. Maka di awal hijrah ini penting kita untuk memperbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Muharram itu
adalah juga di mana bulan itu menurut para mufassirin adalah detik-detik terakhirnya turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir wahyu yang diturunkan oleh Rasul kepada Allah kepada Rasul adalah surat Al-Baqarah. Setelah surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agamamu, dan itu adalah ketika haji wada. Dan itu haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mendeklarasikan bahwa diharamkan bagi kalian darah-darah kalian, harta-harta kalian terjaga, jiwa dan ragamu seperti diharamkan pada bulan ini, kata Rasulullah SAW, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Apa ayat yang terakhir turun? Berkaitan dengan persoalan muamalah ribawiyah. Satu lembar sebelum akhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan di mana nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama selang kemudian, beberapa bulan Rasulullah, tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan ini, bulan Muharram, apa yang beliau sampaikan? Wallahi la in baqaitu ana la asumanna tasu'a. Demi Allah, kalau aku diberikan umur panjang, maka aku akan mengawali puasa Syura ini tanggal 9. Tapi tidak lama kemudian beliau berucap ini, bulan Rabiul Awal beliau sudah meninggal dunia. Maka ini menjadi takrir, ketetapan Nabi SAW yang belum dilaksanakan oleh beliau. Dan ini bagi kita boleh untuk melaksanakan yang namanya puasa Asyura, mulai dari tanggal 9 hari ini dan besok tanggal 10 atau tanggal 11, boleh 3 hari, 9, 10, 11. Kalau yang 3 hari ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak 3 cukup 1 hari saja, besok hari Senin. Apa pahalanya? Kata Rasulullah SAW, inni ahtasibu ayyukaffiratis sanatil lati qablahu. Orang yang melaksanakan puasa tanggal 10 Syura itu Muharram, maka Allah akan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Insya Allah kita melaksanakan puasa besok hari Senin, bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, dapatkan 2 pahala. Puasa Syuranya, puasa hari Seninnya, karena cinta kita kepada Nabi SAW. Itu adalah mengawali perubahan di bulan Muharram atau bulan baru Islam. Oleh karenanya, bulan Muharram adalah awal hijrah ke Madinah. Yang dulu adalah Yathrib, yang diganti dengan nama kota Madinah. Madinah itu nama tempat berlakunya agama, itu namanya Madinah. Dari dana yadinu dina. Jadi tadinya adalah kota tua namanya Yathrib. Ketika ini sudah berlaku agama, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diganti oleh Rasulullah bernama Madinah. Itu adalah isim makan, tempat berlakunya agama. Kenapa demikian? Karena Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau juga menjadi pimpinan, beliau juga menjadi presidennya. Hukumnya ada, Al-Quran sudah lengkap semuanya, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam Al-Quran, lebih dari 77.000 kata dalam Al-Quran. Kemudian umatnya sudah tunduk dan patuh dengan Al-Quran, maka disitulah berlakunya hukum Islam yang dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perdebatan terkait dengan persoalan apakah ini relevan, tidak relevan dengan kondisi zaman. Al-Quran itu ketika Rasul berkata dan bersabda
bahwa apa yang diputuskan Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima, sami'na wa ata'na. Kami nurut, kami ikut apa yang kau sampaikan Rasulullah. Ini ya di Madinah. Oleh karena kita tahu awal perjalanan Islam di Madinah ini tidak terjadi yang namanya ikhtilaf. Tidak terjadi yang namanya perbedaan pendapat yang mengacu kepada perpecahan. Kenapa demikian? Karena ketika ada persoalan apapun yang berkaitan dengan persoalan agama, ketika ada Rasul, karena Rasul ada sebagai hakim, maka beliau mampu memutuskan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang secara lafaz dan makna itu datang dari Allah namanya Al-Quran. Kalau lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah, itu namanya hadis. Dan dua-duanya ini terjaga sampai yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya apa? Orang-orang yang di Mekah meninggal dunia belum pernah melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau meninggal dunia kan Rasul kemudian Isra dan Mi'raj. Diputuskan kewajiban sholat itu mulai 2 Hijrah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kemudian siapa? Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Yasir ini masuk Islam, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, dan beliau mati disiksa oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ditarik oleh 2 kuda ke timur dan ke barat hingga terbelah 2 badan, 1 badan ini menjadi 2 karena mempertahankan syahadat Allah dan Rasulnya. Sumayyah yang melahirkan Ammar bin Yasir itu ditombak farjinya, kemaluannya hingga tembus sampai belakang sini. Di depan anaknya namanya Ammar bin Yasir. Coba bayangkan, gak kebayang kita itu. Hanya mempertahankan dari situ, belum pernah dilaksanakan puasa, sholat 5 waktu belum, zakat juga belum, haji apalagi belum disyariatkan. Maka inilah yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika mereka meninggal dunia ya Rasulullah? Maka Allah turunkan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyanyiakan apa yang mereka lakukan ketika dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Pertama kali yang disebut dengan mati syahid adalah Ammar bin Yasir, yang kedua adalah Sumayyah itu. Kemudian yang ketiga adalah Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama dari Gua Hira, beliau kan gergesi, takut. Kenapa? Tiba-tiba di Gua Hira itu ada suara yang sangat menggelegar, Iqra ya Muhammad, ma'na biqari, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali. Aku nggak bisa baca. Akhirnya apa? Kehebatan Khadijah itu mampu menenangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang istri kita sudah takut, malah takut. Akhirnya apa? Kita sosis, suami-suami sieun istri. Tahu Pak? Ini orang Sunda, Pak Cecek mungkin ya lebih paham ya. Suami-suami takut istri. Akhirnya apa? Kata Nabi, kata Khadijah tentang wahai suamiku, insya Allah besok kita tanyakan kepada aku. Siapa Waraqah bin Naufal? Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup di antara Nabi Isa dan masih berpegang kepada agama Nasrani dan belum sempat syahadat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena tanggalan Masehi itu dimulai dari Isa dan Nabi lahir adalah 571 Masehi. Maka apa? Itu antara 571 sama 1 itu namanya zaman fatrah.
zaman kekosongan para nabi dan rasul. Siapa yang meninggal dunia dan dia berpegang pada agama Nabi Isa alaihissalam yang disebut dalam surat As-Saff adalah Hawariyin, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, orang-orang Nasrani pada waktu itu, maka dia termasuk orang yang dinobatkan menjadi ahli surga. Termasuk siapa? Orang tuanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Aminah dan Abdullah meninggal dunia, apakah beliau berdua sudah bersyahadat kepada Rasul SAW? Belum. Karena Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu umur 40 tahun ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira. Maka kita terkecohkan, kadang-kadang ada banyak pendapat. Bagaimana kondisi orang tuanya Nabi SAW, termasuk ahli neraka? Kalaupun kita bahas secara detail tidak ada manfaatnya. Hanya Nabi SAW yang maha tahu. Oleh karena itu termasuk zaman fatrah, namanya zaman kekosongan para nabi dan rasul. Apa? Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Kami tidak akan mengadab 1 tahun sebelum didatangkan seorang nabi dan rasul. Waraqah bin Nawfal belum melaksanakan sholat. Khadijah radhiyallahu anha belum melaksanakan puasa Ramadan dan haji. Ammar bin Yasir dan Sumayyah juga belum melaksanakan zakat. Tapi semua itu komitmen terhadap agama atau syahadat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika hijrah ke Madinah, maka tidak ada lagi yang namanya kecuali sami'na wa ata'na. Maka ada satu kisah. Ketika Allah menurunkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, yang sudah terang jalan kebenaran daripada jalan yang penuh dengan kesesatan. Ada namanya Abdullah Husain. Dia punya 2 anak. Dan dia menangis di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah Husain ini, apa yang kau sedihkan wahai Abdullah? Bagaimana tidak sedih ya Rasulullah? Anak saya ajak masuk Islam, tapi dia kekeh terhadap agama Nasraniyah. Maka itulah yang membuat saya sedih seumur hidup, karena tidak mampu membawa putriku untuk masuk Islam. Maka turunlah ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan seseorang untuk masuk Islam. Tapi ayat ini sekarang dipelintir oleh umat Islam sendiri, seolah-olah tidak ada paksaan bagi orang Islam ya untuk mendakwahi. Ini berkaitan dengan ayat turunnya adalah ketika Abdullah Husain mengajak anaknya supaya ditarik kepada Islam, karena hidayah itu milik Allah. Tapi kalau umat Islam harus dipaksakan, sholat 5 waktu harus, thalabul ilmi harus. Dan ayat ini adalah bukan ditujukan kepada kita ya, tapi adalah orang-orang kita yang menggait orang lain supaya mengikuti Islam ini, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awal Muharram adalah awal terjadinya persiapan hijrah ke Madinah. Maka dalam Al-Quran dari 30 juz 114 surat 6236 ayat itu terbagi 2. Ada ayat Makkiyah namanya, yang konsentrasinya adalah berkaitan dengan akidah, ayatnya pendek-pendek. Kemudian ada ayat Madaniyah, ayatnya panjang-panjang berkaitan dengan hukum syariat, sholat, puasa, zakat. Nah, ketika bulan Muharram ini awal hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, melihat orang Yahudi dan Nasrani itu puasa tanggal 9 dan 10 ya, tanggal 10. Ketika ditanya, kenapa kamu melaksanakan puasa? Mereka jawab, karena tanggal 10 itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa diselamatkannya Nabi kami, yaitu Nabi Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih, yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Maka sebagai ta'zim kami terhadap Nabi kami,
maka kami melaksanakan puasa pada hari ini. Ya, akhirnya apa? Umat Islam pertama datang ke Madinah sama-sama ibadahnya bersama orang Yahudi dan Nasrani. Maka inilah yang membuat Nabi SAW memohon kepada Allah, ada hari yang terbaik dan bulan yang terbaik lebih baik daripada bulan Muharram. Maka turunlah ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, kenapa? Umat Islam harus berbeda ibadahnya dengan orang non muslim. Makanya apa? Jumat itu ibadah kaum muslimin, hari raya mingguan kita. Hari Sabtu adalah ibadahnya orang Yahudi, yang dan hari Minggu adalah ibadahnya orang Nasara. Maka umat Islam selalu terdepan di dalam kebaikan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la'anallahu Yahuda wa Nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Nah, ini peristiwa tanggal 10 Muharram ini adalah peristiwa di mana diselamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kita kenal bahwa Nabi Musa harus menghadapi Fir'aun. Pertama adalah raja zalim yang luar biasa. Ya. Yang kedua, beliau harus menghadapi yang namanya konglomerat, namanya Qarun. Dengan kekayaan mampu menyumpel orang itu supaya tidak berkata benar. Supaya tidak berkata benar. Dan tidak boleh mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa harus menghadapi yang namanya Haman, seorang intelektual ulama karbitan. Kemudian tukang sihir namanya Mesir. Nah, ini peristiwa itu. Oleh karena di bulan Muharram ini apa yang perlu kita lakukan supaya ada perubahan? Puasa sunnah. Kedua adalah bersilaturahim dan membangun namanya peradaban melalui tali ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Ya, oleh karena inilah yang kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Yang jelas, karena puasa Muharram adalah puasa yang dapat menghapuskan dosa setahun kita yang lalu. Rasulullah bersabda, puasalah kalian bulan Asyura dan selisihilah orang Yahudi, dan sebaik-baiknya setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam, dan sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Terima kasih. Silakan kalau mau ada pertanyaan terkait dengan persoalan ini.